Disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gibah Menurut bareng bersama saya Rama Genjreng di acara Prodan Podcast Ramadan. Kali ini di puasa ketiga saya ada tamu yang istimewa sekali. Dia ini salah satu penyiar radio dulu, mantan penyiar radio. Tapi nggak tahu dia dipecat apa nggak sih. Kemudian dia adalah seorang jurnalis. Ini cewek satu-satunya ngehits, pernah masuk di TV lokal juga, yang pastinya dia mempunyai bakat yang sangat membanggakan, prestasinya juga sangat luar biasa. Langsung aja kita ketemu sama cewek cantik kita di sini. Boleh memperkenalkan diri, nama siapa? Memperkenalkan diri. Iya dong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa hari ketiga ya. Iya. Hari ketiga Ramadan. Puasa nggak? Puasa dong. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Devi Ade. Saya saat ini presenter sekalian jurnalis di JTV. Wah, luar biasa, kita kedatangan seorang jurnalis. Kita namanya Devi apa Ade nama manggilnya? Devi Ade. Devi Ade. Jadi yes. harus jadi satu. Enggak, nama panggilannya? Devi. Devi aja. Yes. Oke. Devi, kamu mulai kapan menjadi jurnalis dan kenapa harus jurnalis gitu loh? Kalau seorang Devi itu cocoknya jadi pegawai bank atau minimal jadi resepsionis gitu. Kenapa mengambil jurnalis atau presenter tadi? Oke, jadi kan awalnya dulu kan emang basicnya radio ya, di radio. Terus sama-sama satu radio. Kita mantan mantan partner radio, ya. Partner. Tapi tadi dipecat sih nggak? Enggak sih, yang mau dipecat semua ya. Oke, jadi kita dulu itu saya kan dari radio, terus habis itu pengennya ke hal yang lebih banyak ilmunya gitu. Terus akhirnya masuk ke TV. Waktu itu masih di TV cyber atau TV online waktu itu pertama kali. Habis itu aku pindah ke TV yang kedua, terus pindah ke TV yang ketiga saat ini. Jadi di JTV ini TV yang ketiga aku bekerja di situ maksudnya. Setelah berpindah-pindah dari TV ke TV gitu. Tapi paling nyaman di mana? Presenter atau penyiar? Dua-duanya sih, cuman karena saat ini job deskku di penyiar, ya berarti lebih nyaman di penyiar. Di penyiar, presenter ya lebih tepatnya. Presenter. Apa sih yang membuat nyaman seorang Devi? Oke, karena kalau pekerjaan di bidang presenter kayak seperti aku yang harus dituntut untuk bisa menguasai banyak ilmu, nah itu kan menurutku menantang gitu loh. Oh gitu. Kayak kerja-kerja di kantoran, di yang tadi disebutkan di awal, itu kan mungkin bidang kerjanya yus itu aja. Kuitok, terus nggak ada tantangannya kayak gitu. Tapi kan kenapa? Gaji kan enakan di bank gitu kan? Beda sih. Beda. Banyakan di JTV. Alhamdulillah. Amin. Ya Amin. Allah. Semoga pimpinan saya melihat ini. Oke. Kalau bedanya presenter sama jurnalis apa sih? Sebenarnya sama aja, maksudnya kita kan satu pintu di ranah media. Jadi kalau untuk presenter itu memang khusus di bidang penyiarannya televisi, kayak gitu. Kalau jurnalis kan berarti dia proses dari pengambilan berita, menyunting berita sampai menampilkan berita itu ke televisi. Oh, gitu. Berarti nulis sendiri gitu? Nulis sendiri. Kayak semacam ringkasan materi gitu? Kalau aku, job deskku itu memang kalau berita-berita yang durasinya 30 menit atau 15 menit itu memang dituntut untuk bikin narasi sendiri. Wow. Bikin berita sendiri. Apakah Anda mau saya beritakan? Berarti ringkasan materi itu langsung dari narasumbernya? Dari narasumber, wawancara. Langsung bikin sendiri gitu? Mengembangkan sendiri gitu. Itu belajarnya awalnya gimana? Apakah dulunya sekolahnya di broadcast gitu kah? Atau memang otodidak atau memang? Enggak, otodidak sih lebih tepatnya. Serius? Otodidak, iya benar. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa membuat sebuah berita, bisa mengolah berita, tergantung bagaimana berita itu layak tayang apa enggak, kayak gitu. Oke.
Tapi untuk bahasanya sendiri, Bahasanya sendiri ada bahasa khusus kalau di televisi, di media. Oke. Jadi nggak asal Enggak. kita kalau gibah gitu biasanya gitu. Oh beda enggak beda. ya? Jadi kalau memang itulah perbedaannya di televisi sama di sosmed. Kalau di sosmed disebutnya netizen, kalau Oke, di media benar, disebutnya benar. jurnalis Oh, iya. ya. Kalau di tetangga saya itu juga ada tetangga yang rumpi gitu. Oh ada. yes. Kalau direkrut boleh nih. Tapi selama bulan puasa Ramadan ini jobdesk malah tambah banyak atau mungkin semakin berkurang? Kalau di televisi sih sebenarnya sama aja ya. Cuman kalau untuk Ramadan itu ada beberapa program-program tertentu yang memang harus diproduksi secara massal kayak Oke. gitu. Jadi kan memang durasi Ramadan kan 30 hari. Ha-ha. Berarti kan juga harus ada program yang diproduksi selama 30 hari itu. Oke. Kalau nggak salah, dulu aku ngelihat viralnya seorang Devi ini menjadi salah satu presenter di JTV tentunya, itu menjadi presenter di saat waktu mudik sama balik. Betul, Nah, betul. Itu proses kerjanya gimana sih? Oke, jadi itu kan istilahnya live reportase ya, Oke. reportase langsung di lapangan. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya gini, salah satu hal yang membuat orang bekerja di media itu kayak semacam tantangan itu harus standby 25 jam. Bukan lagi 24 jam, 25 jam. Serius? Yang 1 jam ikut siapa? Gila. Karena 25 apa? jam. Karena kan kita nggak tahu kejadian hari ini misalkan pagi nggak ada apa-apa, nanti sore ada kejadian apa kan kita nggak tahu. Jadi kita harus standby. Sama kayak misalkan mudik arus mudik arus balik kayak gitu ya, kita harus siap di jalan. Tentu persiapannya selain kita menyiapkan fisik ya itu utama, kemudian yang kedua berikutnya adalah materi yang akan kita sampaikan gitu. Pernah nggak seorang Devi itu tiba-tiba, kan kalau namanya cewek ya, bad mood pas waktu live itu, pernah nggak ngalamin kayak aduh ganggu nih, aku ada masalah juga nih, contoh aduh sama pacar nih, contoh nih ya, tiba-tiba harus seketika harus live soalnya ada kecelakaan gitu, pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah sih, tapi tetap harus profesional gitu. Gitu caranya gimana seorang Devi bisa menyeimbangkan prioritas terlebih dahulu daripada perasaan aduh gak mood nih. Oke, jadi kalau masalah mood gak mood kan setiap orang pasti punya titik di mana merasakan hal itu ya. Tapi Oke. kita harus balik lagi kalau kita harus profesionalitas. Karena di media televisi yang notabene itu audio visual, ketok wajah awak dewe, itu tidak bisa membohongi. Oh, Gitu gitu. loh. Jadi kalau kita misalkan sedih, ya kita harus semaksimal mungkin tersenyum gitu. Jadi bisa dibilang nih wajah-wajahku yang di TV semua itu adalah Kalau di fake radio face, it's okay my lah fake ya. face, Kalau di ya. radio kan kita nggak masalah mau Betul. cemberut mau gini, tapi kalau ini harus Harus mau nggak mau. kelihatan. Tapi dari orang tua gitu, dari orang tua Devi support gak seorang Devi jadi jurnalis, presenter ini support gak? Sangat support sih. Sangat Biasanya kan kalau anaknya cewek kan, duh, ya mbok kerja sing luweh api, nih bang di kantoran Oke, gitu-gitu. alhamdulillah support sih selama ini. Oh. Karena ya memang kadang pulangnya tengah malam, kadang malam baru berangkat. Sumpah. Jadi Berangkat jam bayangkan, berapa? ya kadang pernah sih jam 7 malam kayak gitu baru berangkat. Pulangnya? Atau kalau pulangnya tengah malam pernah jam 3 malam, jam 2 malam kayak gitu biasa sih. Wow. Jam 4 subuh berangkat itu juga pernah biasa. Wow. Kayak gitu. Bayangkan kalau tetangga yang nggak tahu kerja apa. Aku juga pernah tahu juga soalnya si Devi ini kalau disuruh ke Surabaya naik bis itu dia nggak tahu jalan. Daerah dia nggak tahu jalan ke Surabaya. Ini mau Betul. kemana ini? Turun mana naik ke Surabaya? Tapi kan kalau untuk masalah jadi seorang presenter itu harus standby ya. Itu standby-nya itu pas waktu ada kejadian aja kan, nggak harus nanti langsung datang ke live reportase ke lokasi kejadian atau live-nya langsung di studio. Live-nya langsung tergantung permintaan dari pusat sih kalau Oke. itu. Jadi kalau misal kayak berita, jadi kan berita itu kan ada macam-macam. Ada berita yang kategorinya itu A1. A1 itu kayak misalnya bencana alam, berita yang harus tayang hari itu juga. Oke. Itu harus ke lokasi, harus ke TKP. Wow. Kayak gitu. Hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu.
percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah satu lagi, bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Pun begitu. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Ya itu mungkin salah satu nilai plus ya, karena mungkin biar bisa meyakinkan pemirsa, oh ternyata seperti ini kejadiannya kayak gitu. Tapi itu cewek loh. Iya, Malam pun tetap malam pun tetap berangkat. Itu malah justru aku menyukai hal-hal yang semacam itu. kok malam-malam ya. Yang hal-hal yang agak sedikit menantang. Oh gitu ya, wih, luar biasa. Tapi pernah nggak sesekali gitu suara kamu habis? Pernah. Jadi memang hal yang sangat menyedihkan itu ketika kondisi sakit, suara Batuk, habis. suara serak, Nah, radang. wes, radang itu bagaimana itu? Ya harus jalan? tetap jalan, tetap Oh. jalan. Tetap Serius? harus jalan, serius. Jadi ya wes pokoknya harus, ya itu salah satu kuncinya ya harus menjaga stamina. Luar biasa. Seorang Devi, saya kenal dia tuh wanita yang sangat Wonder Woman banget ya. Tapi kalau dari sisi keluarganya Devi nih kira-kira ada nggak seumpama orang tua ada yang bilang, "Duk, bengi-bengi. Duk, kok mulai yahwene." Gitu-gitu bagaimana? Nyikapinya, jawabannya gimana? Kalau semacam ini sih sudah ini sih apa ya? Mengetahui, sudah tahu semua. Sudah tahu semua. job desk kerjaannya bagaimana seorang Yes. Devi ya. Malah tetangga itu juga semua udah tahu. Kalau aku malah sore di rumah kayak gitu pas keluar dibilang, "Loh, Kak wes mulai." Kurang ajar kan sih. Siapa namanya? Sebelum dong nanti kita ajak. Jangan nanti dihujat. Oh iya, luar biasa. Tapi kalau Devi Adi ini sudah berapa lama di berkecimpung dunia seperti ini? Kurang lebih 5 tahun kalau di JTV ini. 5 tahun. 5 tahun. Gaji pertama yang diterima Gaji pertama selama di JTV apa di selama televisi? selama pertelevisian. Selama pertelevisian pernah nggak digaji? Hah? Sumpah. Sumpah pernah nggak digaji. TV yang mana sih? Oh jangan dong. Sepil ya. Jangan. Iya beneran. Pernah nggak digaji. Jadi waktu itu memang pengennya sih mencari itu sih, mencari apa ya? Mencari panggung. Heeh. Mencari panggung, mencari nama kayak gitu. Tapi lama-lama iya aku dikerjain nih kayak gitu. Wah, sampai nggak Iya pernah. digaji. Pernah nggak digaji? Itu kerjanya berapa hari itu? Maksudnya kerja berapa jam tuh? Ya kalau di TV kan fleksibel, selama dibutuhkan selalu datang. Tapi kalau nggak salah waktu itu satu hari aku sekitar di sana itu ya 6 jaman lah minimal. Kayak gitu. Banyak godaan nggak sih selama menjadi presenter? Ada godaan nggak? Kalau untuk godaan ke hal apa ini dulu? Kayak puasa nih ya, kayak bulan Ramadan kayak gini nih, tiba-tiba ada live report yang mengharuskan Devi harus ada di tempat makanan. Pernah, tapi kalau makanan nggak pernah sih. Oh ya aku pernah punya cerita. Dikit aja. Pernah punya cerita waktu itu puasa. Ada liputan itu wisata, jadi wisata alam di Trenggalek. Wow. Jalannya itu ekstrim sekali, sampai mokel aku gak kuat. Mokel. Serius? Yes. Jadi memang kondisi di sana itu sangat-sangat tidak memungkinkan Betul, kalau untuk Trenggalek emang melanjutkan jalannya seperti itu. puasa. Yes, Wah. apalagi itu wilayahnya desa dalam desa, pegunungan, banyak batu, posisi itu wisata, ada kayak semacam arum jeram kayak gitu. Oh, Ya udah emang sampai jatuh-jatuh semua, satu kru itu kepleset ini, Wow. pokoknya udah kayak gitulah. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk musafir. musafir. betul. Oke, pertanyaan saya lagi ini untuk Devi. Apa sih sebenarnya motivasi seorang Devi Ade menggeluti dunia jurnalis ini? Kalau motivasi tentu aku tuh pengen kayak, kan aku punya nih role model ya. Oke, apa itu role model tuh? Role model itu kayak semacam inspirator, Oke. inspirasi. Aku pengen berkiblat ke Najwa Shihab.
Wih, gila keren, sumpah keren. Tapi untuk progres saat ini yang kamu jalanin, Progres saat ini alhamdulillah sih semakin berkembang, karena kan kalau di dunia televisi kayak di aku nih bagian presenter itu kan jurnalis harus punya beberapa standarnya. Aku beberapa kali sudah mengikuti standar itu. Jadi ya tinggal menunggu rezeki aja, semoga rezekinya menular ya. Amin, mudah-mudahan Devi Ade sukses di Amin. dunia jurnalisnya. Ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang lagi nonton hari ini mungkin? Mungkin buat teman-teman yang punya impian, yang punya cita-cita, terus raihlah cita-cita itu, karena kita nggak tahu kita 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan nasib kita seperti apa, kita kan nggak tahu. Dan tentu kita juga harus menghargai siapa orang yang kita temui saat ini, karena orang yang bertemu kita saat ini kita nggak akan tahu juga beberapa bulan ke depan itu orang itu akan jadi seperti apa gitu. Kayak kita kan juga tidak pernah menyangka ya. Iya, ketemunya Kita cuma di semacam WhatsApp aja ini, ya, luar betul. biasa. Baik, terima kasih untuk Devi Ade, waktunya sudah mampir ke tempat kita. Ini jam kerja loh, dia bisa mampir ke sini lah. Mudah-mudahan puasanya lancar, Amin. nggak ada kata-kata mokelnya lagi. Mudah-mudahan sukses dan bisa menjadi orang yang menjadi inspirasi anak-anak muda zaman sekarang. Amin. Terima kasih matur sembah nuwun, dan terima kasih juga buat pemirsa di rumah yang lagi nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa untuk puasanya jangan sampai bolong. Nantikan untuk episode selanjutnya yang pastinya di acara Prodan Podcast Ramadan bersama di Gibah on the Road. Saya Rama Genjreng dan juga Saya Devi Ade. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.